Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwi Pratama Daud, Stambuk G501 20070. Bersama rekan-rekan saya Siti Nur Hafidah, Stambuk G501 20018, Trisha Rahma Julianti, Stambuk G501 20020, Muhammad Ifat Widat Pratama, Stambuk G501 20036, dan Muhammad Fahri Pratama, Stambuk G501 20061. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang regresi Poisson untuk memenuhi tugas komputasi statistik. Nah, selanjutnya kita masuk langkah-langkah analisis regresi Poisson. Langkah pertama, uji asumsi multikolinearitas dengan melihat nilai VIF. Selanjutnya kita lakukan pemodelan regresi Poisson, yaitu uji simultan dan uji parsial dengan melihat nilai p-value. Lalu kita lakukan uji asumsi equidispersi dengan melihat nilai residual deviance. Lalu pemodelan generalized Poisson regression dengan melihat p-value, dan terakhir pemodelan terbaik dengan melihat nilai ATC. Oke, kita masuk pada sintaks R. Pertama, kita import dulu datanya, read delim dalam kurung clipboard. Lalu kita akan melihat 6 paling atas dari data tersebut. Selanjutnya str Poisson, yaitu untuk melihat tipe data. Lalu sintaks data .frame y Poisson dan seterusnya. Lalu kita akan melihat lagi tipe datanya. Oke, selanjutnya kita masuk pada uji asumsi multikolinearitas. Pertama, kita panggil dulu library char. Selanjutnya, untuk memunculkan nilai VIF, kita ketikkan sintaks VIF dalam kurung lm dalam kurung y dan seterusnya. Lalu muncul nilai VIF untuk X1 dan X2. Uji asumsi multikolinearitas dengan melihat nilai VIF dari X1 dan X2 kurang dari 10, maka dapat kita simpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya kita masuk pada uji simultan dengan sintaks pois 1, glm, y, dan seterusnya, dan kita akan memunculkan tabel ANOVA-nya dengan sintaks ANOVA dalam kurung pois 1. Ya, selanjutnya key chi-square untuk memunculkan nilai chi-square-nya. Lalu kita dapatkan nilai 5,991465. Uji simultan dengan membandingkan nilai deviance dan chi-square tabel, maka dapat kita simpulkan minimal ada satu variabel bebas yang signifikan. Selanjutnya uji parsial dengan sintaks summary dalam kurung pois 1, Ctrl Enter, muncul output seperti di samping. Uji parsial karena nilai p-value X1 dan X2 kurang dari alpha 0,05, maka variabel kecepatan tinggi dan variabel kurang hati-hati berpengaruh terhadap jumlah kecelakaan. Seperti output di samping, maka terbentuklah model regresi Poisson, yaitu Y sama dengan eksponen 3,228 ditambah 0,015 X1 ditambah 0,029 X2. Uji asumsi equidispersi. Uji ini didapatkan dengan membagi nilai residual deviance dengan nilai derajat bebas. Seperti output di samping, kita dapat membagi nilai residual sebanyak 38,186 dibagi dengan derajat kebebasan, yaitu 33. Karena hasilnya bernilai lebih dari 1, maka terjadi overdispersi, yaitu keadaan di mana nilai min kurang dari variance. Karena terjadi overdispersi, maka kita melanjutkan ke pemodelan generalized Poisson regression atau yang biasa disebut dengan GPR. Kemudian kita ke generalized Poisson regression, uji simultan dengan sintaks GPR1 dimasukkan fungsi VGLM X1 ditambah X2 terhadap Y, family sama dengan gen Poisson 0, data sama dengan data. Selanjutnya ANOVA GPR1, muncul output
sebagai berikut. Uji simultan GPR. Karena nilai p-value lebih dari alfa 0,05, maka minimal ada satu variabel bebas yang berpengaruh. Seperti pada output di samping, kita dapat melihat bahwa nilai X1 dan X2 signifikan terhadap alfa 0,05, sehingga variabel X1 dan X2 itu berpengaruh. Uji parsial GPR. Untuk sintaksnya, summary GPR 1. Lalu kita Ctrl Enter. Uji parsial. Nilai p-value X1 dan X2 kurang dari alfa 0,05, maka variabel kecepatan tinggi dan variabel kurang hati-hati berpengaruh terhadap jumlah kecelakaan. Dengan model regresi Poisson GPR, Y sama dengan eksponensial 3,197 tambah 0,015 X1 tambah 0,029 X2. Yang terakhir, pemilihan model terbaik. Kita panggil package car dengan sintaks library car. Kita masukkan cbin aic poi1 aic gpr1 ke dalam variabel aic. Lalu kita run, lalu kita panggil aic. Pemilihan pemodelan terbaik. Nilai aic model regresi Poisson 236,5256 kurang dari model regresi Poisson GPR 238,4589. Maka model terbaiknya adalah model regresi Poisson. Kesimpulan. Dari analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa kecepatan tinggi dan kurang hati-hati mempengaruhi jumlah kecelakaan lalu lintas di kota kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2016 sampai 2018. Dan model regresi terbaiknya adalah Y sama dengan eksponensial 3,228 tambah 0,015 X1 tambah 0,029 X2. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.